adalah suatu sistem yang terpenting dalam melakukan sesuatu hal, dalam hal politik, ekonomi, atau kemasyarakatan. Dalam sesuatu hal ini, yang dimaksudkan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut saya, hukum itu adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang agar tidak menyebabkan kekacauan di tengah kehidupan masyarakat. Hukum adalah suatu hal yang bersifat mengikat. Dimanapun kita berada, hukum pasti ada. Dimanapun kita pergi, hukum pasti mengikuti. Maka, kita tidak akan pernah bisa lari atau mengelak dari yang namanya hukum. Hukum adalah suatu aturan atau tata tertib yang bersifat memaksa, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Menurut Sudiman Kartohadjiprojo, hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Hukum adalah suatu peraturan yang berbentuk konkret yang mengatur tingkah laku manusia lalu dibuat oleh pejabat berwenang yang dimana mengandung sanksi yang tegas. Sanksi hukum yang diatur oleh hukum berupa undang-undang atau ketentuan perundangan. Hukum itu aturan-aturan atau sanksi-sanksi yang dibuat oleh pejabat, aparat, maupun penguasa yang ada di negeri tersebut. Hukum juga terbagi dua, ada yang bersifat pribadi dan bersifat umum. Hukum adalah peraturan untuk suatu perbuatan masyarakat yang sifatnya dapat dipaksa, yang bertujuan untuk mendapatkan tata dan keadilan. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat di suatu negara itu. Karena sifat alami manusia, tanpa hukum atau peraturan akan semena-mena. Menurut Thomas Hobbes, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lain, atau disimpulkan, hukum adalah peraturan yang harus dipatuhi yang dibuat oleh pemerintah. Hukum itu asas-asas dan ketentuan yang ada di masyarakat, baik secara norma ataupun bukan. Menurut saya, hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan mencetak generasi-generasi sebagai alat penegak keadilan itu. Contohnya sebagai jaksa, hakim, maupun pengacara. Hukum pun dapat berarti sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum menurut saya adalah peraturan yang bersifat memaksa maupun tidak, yang bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan di kalangan masyarakat. Keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal atau suatu kondisi tidak berat sebelah ataupun seimbang yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara sewenang-wenang. Saya, keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berarti memberi terhadap mereka yang memiliki hak, seperti contohnya hak untuk kehidupan yang cukup ataupun hak untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Saat ini Indonesia sedang kacau dalam keadilan hukum, disebabkan Indonesia banyak yang melanggar hukum tetapi hanya sebagian yang... Keadilan adalah suatu keseimbangan yang tidak berat ke kanan dan ke kiri. Keadilan juga sesuatu yang telah diberikan kepada orang yang berjasa yang telah melakukan kewajibannya. Karena tidak ada keadilan bagi tiap-tiap orang yang sudah melakukan kewajibannya. Pengertian keadilan menurut Notonegoro adalah suatu kondisi ataupun keadaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut saya keadilan adalah sama berat, sama rata, tidak memihak kepada siapapun, tidak memandang kaya atau miskinnya seseorang, dan tidak memandang jabatan seseorang. Keadilan itu apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan mendapatkan perlakuan yang seimbang dan sama rata. Keadilan itu
selalu berpegang teguh dengan kebenaran. Keadilan itu saat kita merasakan hak kita sebagai manusia telah disamaratakan. Dan juga keadilan tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak takut oleh jabatan. Itulah keadilan. Keadilan adalah suatu tuntutan dalam hubungan antara manusia yang harus diberikan dan harus dilakukan. Keadilan bukan berarti memandang semuanya sama, tapi keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Keadilan yaitu semua pihak mendapatkan apa yang pantas dan diperlakukan sama. Misalnya di negara atau lembaga yang diberi keadilan, setiap orang diperlakukan dengan cara adil tanpa memandang suku, agama. Menurut saya hukum di Indonesia sudah cukup adil, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham hukum dan ingin mementingkan diri sendiri. Contohnya seperti di lalu lintas. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menerobos lalu lintas untuk ingin cepat-cepat ke kantor atau ada memiliki kegiatan lebih penting. Dan yang kedua, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu merupakan kegiatan melawan hukum dan merugikan orang lain maupun pemerintah. Selagi kita mempertanyakan soal keadilan, sudah pasti jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak. Adil yang dirasakan pihak lain belum tentu adil dirasakan pihak lainnya. Menurut saya dan sepengetahuan saya, hukum tertulis di Indonesia itu sudah sangat baik. Namun banyak sekali penegakan hukum dan pelaku penegak hukum yang kurang tegas dalam melakukan penegakan. Menurut saya, hukum di Indonesia sudah cukup adil. Tetapi ada beberapa oknum yang membuat kesan bahwa hukum di Indonesia tidak adil atau tidak bisa ditegakkan, sehingga perlu adanya transparansi yang lebih kepada masyarakat. Menurut saya, hukum di Indonesia itu tidak adil, karena di Indonesia hukum bisa kalah dengan uang dan kekuasaan. Banyak sekali orang-orang pembawa kebenaran disalahkan, dan rakyat-rakyat kecil yang memiliki kasus yang di batas wajar dihukum penjara dengan jangka panjang. Sedangkan pejabat negara, baik yang korupsi, hanya sebagian sedikit yang dihukum, dan banyak masih yang berkeliaran. Seperti yang disebutkan di sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya itu hanyalah dongeng. Kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tak pernah salah. Menurut saya hukum di Indonesia belum adil dikarenakan kita bisa melihat contoh banyak pejabat-pejabat yang terkena kasus korupsi tapi tidak menerima hukuman yang sepadan, sedangkan masih banyak rakyat kecil yang di bawah mereka melakukan kesalahan tapi mereka menerima hukuman yang lebih berat daripada pejabat-pejabat yang korupsi tersebut. Hukum di Indonesia sudah adil. Menurut saya, masalah hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang artinya hukum di Indonesia masih belum bisa ditegakkan keadilannya. Bagaimana agar tidak tumpul ke atas? Indonesia harus mempunyai keadilan yang harus ditegakkan agar bisa sama-sama tajam ke bawah. Keadilan menurut saya adalah ketika individu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan individu yang lainnya tanpa ada dilebihkan atau dikurangkan. Menurut saya, hukum Indonesia masih belum bisa dibilang adil karena hukum Indonesia masih sedikit sekali memberikan efek jera kepada pelakunya. Bisa dilihat dari pelaku yang telah bebas masih saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Menurut saya, masalah hukum di Indonesia termasuk belum adil karena masalah hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Contohnya para koruptor yang berkorupsi miliaran hingga triliunan rupiah dapat tidak dihukum, sedangkan rakyat-rakyat kecil yang hanya mencuri makanan demi keluarganya makan sehari-hari dapat dihukum. Hukum di Indonesia ini apakah sudah adil atau tidak? Menurut saya belum, karena masih banyak kasus-kasus di Indonesia yang mengatasnamakan hukum itu tidak adil. Bahkan kemarin ada pejabat yang maling uang negara lebih dari 2 miliar hanya di penjara 2 bulan, dan orang mengambil kayu di penjara 10 tahun. Bagaimana status tangan hukum Indonesia ini? Apakah perlu dengan kekuatan yang ekstra untuk negara untuk mengadilkan hukum? Menurut saya pribadi, hukum di Indonesia itu masih kurang adil karena masih banyak orang yang menyepelekan hukum di Indonesia. Misalnya kayak orang korupsi, itu menyebabkan kerugian di negara ini, padahal hukum itu sangat penting untuk memajukan negara. Saat ini,
keadilan hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Hukum Indonesia malah dijadikan alat bagi pemegang kekuasaan, di mana yang berkuasa akan bertindak semena-mena, sedangkan yang lemah akan mudah untuk dipenjara.